Halo Dol, balik lagi di channel gue Dambis. Nah Dul, kali ini gue akan ngebahas atau membahas soal kekejaman yang dilakukan di saat rezim Nazi pada Perang Dunia Kedua. Hampir seluruh 1 juta tewas di kamar gas dan ratusan ribu lainnya tewas akibat penyakit. Eits, tapi nanti dulu Dul. Sebelum lu klik video ini atau yang baru mampir di video gue, mohon subscribe dan like atau komen di bawah dengan bijak. Karena apa? Untuk semangat buat gue bikin konten yang lebih menarik lagi. Oh iya Dul, jangan lupa lo follow Instagram gue, Dambis Official. Gak usah lama-lama lagi Dul, mari kita bahas Auschwitz atau daerah. Bagaimana sebuah pembantaian Holocaust merupakan frekuensi dan pembantaian sekitar 6 juta orang Yahudi yang dilakukan secara sistematis nih Dul, birokratis dan disponsori oleh rezim Nazi beserta kolaboratornya. Dalam jangka waktu kurang dari 4 tahun, Nazi Jerman secara sistematis membunuh setidaknya 1,1 juta orang di Auschwitz. Gokil. Hampir 1 juta jiwa diantaranya adalah penganut agama Yahudi. Mereka yang ditahan di komplek camp itu sangat-sangat kelaparan nih Dul, dan harus bekerja keras, atau kita bisa bilang apa ya, lu harus kerja rodi, kerja paksa gitu Dul. Beberapa bahkan dibunuh untuk eksperimen bisnis. Bayangin Dul, kekejaman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Sebagian besar meninggal di kamp pemusnahan Auschwitz-Birkenau. 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust, kampanye Nazi untuk memberantas populasi Yahudi Eropa. Auschwitz berada di pusat genosida itu. Nah, ketika Nazi berkuasa nih Dul, pada 1933 tepatnya, mereka mulai melucuti properti, kebebasan, dan hak-hak orang Yahudi nih Dul. Waduh, menurut dosen Dul gimana? Setelah Jerman menginvasi Polandia pada tahun 1939, Nazi mulai mengirim orang-orang Yahudi nih Dul dari Jerman dan Austria ke Polandia, di mana mereka menciptakan camp-camp untuk memisahkan tahanan tersebut dari masyarakat umum lainnya. Pada tahun 1941 tepatnya Dul, selama invasi Jerman ke Uni Soviet, Nazi mulai mengkampanyekan pemusnahan dengan sungguh-sungguh. Oh my god, gokil emang dulu Perang Dunia Kedua. Untung kita nggak berada di zaman itu. Nazi berbicara tentang invasi sebagai perang ras antara Jerman dan orang-orang Yahudi nih Dul, serta populasi Slavia dan Roma. Kelompok pasukan Jerman yang disebut Einsatzgruppen atau bahasa awamnya kelompok operasional ya Dul, berangkat melintasi tanah-tanah yang baru ditaklukkan di Eropa bagian timur untuk membantai warga-warga sipil. Akhir 1941 membunuh sekitar 1,3 juta, diantaranya adalah orang Yahudi. Menarik. Namun,
Di belakang garis pertempuran, komandan Nazi ini sedang bereksperimen dengan cara melakukan pembunuhan massal dulu. Astaga. Gila, orang bereksperimen buat pembunuhan massal. Karena apa? Karena katanya mereka khawatir menembak orang akan membuat stres prajurit mereka. Alasannya dulu. Masuk akal gak menurut lo? Sehingga muncul cara pembunuhan yang lebih efisien. Van gas yang lebih dikenal eksperimental telah digunakan untuk membunuh orang-orang cacat mental. Lu bayangin. Itu terjadi di Polandia pada 1939. Asap beracun dipompa kompartemen tertutup untuk mencekik mereka yang berada di dalam. Lu bayangin dulu. Disiksa habis-habisan tuh orang. Pada musim dingin nih, kembali tahun 1941, Nazi telah membangun kamar gas di Auschwitz. Para pemimpin Nazi bertemu pada Januari 1942 silam untuk mengkoordinasikan industri pada pembantaian tersebut nih Dul. Namun, dalam konferensi pers seperti yang diketahui, mereka menyetujui apa yang mereka sebut solusi akhir untuk pernyataan Yahudi dengan membunuh seluruh populasi Yahudi di Eropa yang berjumlah 11 juta orang melalui pemusnahan kerja paksa. Orang-orang di seluruh Eropa dikirim ke camp ini menggunakan kereta tanpa jendela, toilet, tempat duduk, dan makanan. Kemudian mereka dipilih nih di mana yang bisa bekerja dan mana yang harus segera dibunuh. Lu bayangin dulu. Kelompok yang kedua diperintahkan untuk melepas baju mereka dan dikirim ke kamar mandi nih Dul. Penjaga kemudian menyemprotkan gas Zyklon B yang kuat ke dalam ruangan tertutup dan menunggu orang-orang itu mati. Allahu Akbar. Ini sih menurut gue, ini sadis banget asli. Tapi untungnya kita nggak hidup di zaman Perang Dunia Kedua. Bersyukur. Butuh sekitar waktu 20 menit untuk memastikan orang-orang di dalam kamar mandi ini mati. Dinding tebal tidak bisa menyembunyikan teriakan orang-orang yang tercekik di dalamnya. Kemudian biasanya nih orang Yahudi yang dipaksa bekerja atau dibunuh akan mengangkat anggota badan, kacamata, rambut, dan gigi palsu sebelum menyeret mayat-mayat ke insinerator itu tuh kayak tungku pembakaran gitu Dul. Jadi insinerator tuh semacam kayak apa ya? Udah nih buat bakar tubuh gitu. Ibaratnya kalau ini kremasi gitulah ya. Abu mayat dikubur atau digunakan sebagai apa? Pupuk. Aduh. Rumah-rumah lu tanamannya pupuknya jangan-jangan dari enggak. Guyon Dul. Sorry. Barang-barang milik orang-orang yang dibunuh dengan gas dan mereka yang dikirim bekerja diambil nih untuk disimpan untuk membiayai perang negara Jerman. Salah satu contoh spesifik sekali lagi gue bilang spesifik nih adalah populasi Yahudi di Hungaria dalam waktu hanya 2 bulan antara Mei dan Juli. Ulang tahun gue lagi. 1944 tepatnya ada sekitar 437 orang Yahudi Hungaria yang dikirim ke Auschwitz.
Puluhan ribu Yahudi asal Hungaria dikirim ke Auschwitz nih tiap harinya. Sepertiga di antaranya langsung dibunuh. Dia dibunuh, baru datang langsung dibunuh, nggak pakai lama. Cah! Tembak, jedar, dimasukin ruangan. Astagfirullahaladzim. Namun sebanyak 75 orang sipil Polandia, 15.000 tahanan perang Uni Soviet, 25.000 orang Roma dan Sinto, juga homoseksual dan tahanan politik dibunuh di komplek Auschwitz. Nah, Dulendul, gimana nih? Menarik atau enggak menurut lo pembahasan soal kekejaman di Perang Dunia Kedua Nazi ini? Jika ada salah-salah kata atau opini atau pembahasan gue yang salah, mohon dikoreksi. Ya namanya juga manusia, ada kesalahan ya. Namun Duls, gue nggak akan capek-capek untuk mengingatkan lo yang baru mengklik video ini atau yang baru melihat, tolong di subscribe dan follow Instagram gue Dambis Official, kemudian like, komen yang bijak, serta share ke teman-teman kalian. Karena apa, Dul? Karena itu sangat-sangat penting untuk gue dan tim gue selalu kerja keras. Oke Dul Sendul, sampai sini dulu. See ya.